Baik, anak-anak, apakah teman-teman kalian sudah hadir semua? Udah, Bu. Ya, baik. Kalau begitu kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, langkah lebih baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa. Maka Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Halo Teddy. Ya, halo Ibu. Mengapa nih masih dimatikan kameranya Teddy? Ya, Ibu, mohon maaf sebelumnya Ibu karena tadi sedikit terlambat, ada sedikit gangguan dulu. Mohon maaf Ibu untuk off cam-nya. Ya, baik, untuk segera dinyalakan kameranya karena kita akan mulai pembelajaran ini. Nah, jadi buat para siswa semua diharapkan walaupun sekarang memang kita masih berada pada masa pandemi, terus lagi ditambah sekarang kita lagi menjalankan ibadah puasa, tentunya hal ini bukan menjadi penghalang bagi kita untuk bermalas-malasan, tapi tetap kalian harus tetap semangat, tetap produktif, dan juga belajar harus menghormati marwahnya. Kalian harus tetap menyalakan kameranya sesuai seperti kalian belajar di kelas. Seperti itu ya, paham ya untuk semuanya? Ya, paham Ibu. Paham, Bu. Tapi maaf, Bu, sebelumnya saya off cam soalnya kalau misalkan dinyalain suka keluar dari room Zoom-nya, Bu, karena sinyalnya kurang bagus di sini. Oke, baik. Terima kasih, Sela. Jadi buat anak-anak semua yang memang tidak ada kendala, boleh untuk segera menyalakan kameranya. Tapi jika kalian memang terkendala, terutama jaringan, boleh untuk di off cam kan. Tapi tetap untuk menjaga marwah dari pembelajaran kali ini ya. Baik, kita topik. Silahkan Teddy untuk kita memimpin doa. Ya, baik Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu teman-teman untuk kelancaran kegiatan pembelajaran hari ini. Teman-teman, ayo berdoa, dimulai. Doa dicukupkan. Ya Ibu. Ya, baik, terima kasih Teddy. Baik, tadi kita telah berdoa dan sekarang kita akan mulai pembelajaran. Tapi sebelumnya Ibu memohon maaf karena memang seharusnya pada hari ini kita tidak menggunakan platform Zoom pembelajarannya. Akan tetapi karena ada suatu hal yang tentunya harus Ibu beritahu kepada kalian hingga akhirnya kita harus menggunakan platform Zoom. Karena pada intinya nanti kedepannya kita akan menggunakan Blender melalui blog, metode Blended melalui blog. Akan tetapi untuk teknisnya akan Ibu paparkan pada pertemuan kali ini. Nah, akan tetapi sebelum kita masuk kepada pemaparan teknis mengenai bagaimana sih nanti kita menggunakan metode Blended melalui blog ini, mungkin lebih baik Ibu akan merefresh dulu ingatan kalian mengenai pembelajaran pada minggu lalu. Baik, Ibu ingin ada satu perwakilan dari kelas ini untuk memaparkan hasil atau mungkin apa yang masih diingat minggu lalu sampai sekarang. Pembelajaran minggu lalu kebetulan kita menggunakan Zoom juga. Baik, yang mau boleh Ibu persilahkan, dan seperti biasa siapa yang aktif di kelas akan menjadi catatan pertimbangan bagi kami untuk menilai, yang tentunya memberikan nilai lebih pada untuk siswa tersebut. Baik, yang mau boleh langsung di on cam saja. Saya Bu, saya izin. Jadi untuk pertemuan minggu kemarin kan kita telah belajar ya Bu ya mengenai integrasi nasional. Dari sini saya ingin sedikit mengulang apa yang minggu kemarin Ibu jelaskan Bu. Nah, mengenai integrasi nasional. Nah, jadi integrasi nasional itu merupakan suatu usaha serta proses untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada suatu negara hingga tercipta
keserasian serta keselarasan secara nasional, Bu. Nah, di sini juga ada faktor pendorong terjadinya integrasi nasional. Nah, yang pertama itu adanya kebersamaan sejarah, adanya ideologi nasional, lalu adanya keinginan untuk bersatu, lalu ada ancaman, yang terakhir itu adanya ancaman dari luar. Nah, selain ada faktor pendorong, ternyata ada faktor pendukung juga ya, Bu. Nah, faktor pendukung integrasi nasional itu yang pertama itu karena adanya penggunaan bahasa Indonesia, yang kedua itu karena adanya semangat persatuan serta kesatuan dalam bangsa, lalu adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila, adanya rasa serta semangat gotong royong. Nah, lalu yang terakhir itu adanya faktor penghambat. Nah, lalu yang terakhir itu ada penjelasan mengenai faktor penghambat dari integrasi nasional itu sendiri, Ibu. Nah, seperti yang Ibu telah jelaskan minggu kemarin, faktor penghambat dari integrasi nasional itu yang pertama karena kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, lalu kurangnya toleransi antar sesama golongan, kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing rakyat Indonesia, dan yang terakhir itu karena adanya ketimpangan dan ketidakmerataan dari pembangunan sendiri, Bu. Mungkin cukup sekian, Bu, mengenai materi yang minggu kemarin Ibu sampaikan yang saya ingat gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon maaf bila ada salah. Baik, luar biasa sekali Dina. Terima kasih Dina atas pemaparan yang sangat luar biasanya, dan rupanya ingatan kalian masih tajam, di mana kalian memaparkan dengan begitu detail. Jadi Ibu harap atau Ibu yakinkan bahwa kalian masih ingat mengenai pembelajaran minggu lalu. Maka dari itu tidak usah Ibu ulang kembali atau paparkan kembali. Kita langsung masuk saja kepada topik kita dari pertemuan hari ini, yaitu mengenai pemaparan teknis bagaimana kita nantinya akan belajar pembelajaran kita, karena akan banyak menggunakan metode blended learning melalui blog. Maka dari itu izinkan Ibu di sini untuk memaparkan teknisnya. Baik, karena kebetulan sinyal Ibu sedang kurang bagus, jadi Ibu meminta kepada ketua kelas kalian untuk men-share screen-nya. Baik, kita mulai dari teknisnya terlebih dahulu ya. Jadi mengapa kita lebih nanti kedepannya lebih akan menggunakan metode ini, karena Ibu yakin kalian seperti tadi di awal Sela telah menjelaskan mengenai kesusahannya dalam menggunakan platform Zoom, yaitu diantaranya salah satunya adalah sinyal. Yang keduanya Ibu juga mengerti bahwa dengan menggunakan platform Zoom ini tentunya membuat kuota kalian tersedot lumayan ya. Maka dari itu Ibu akan memberikan istilahnya keringanan kepada kalian. Yang terpenting adalah kalian bisa memahami materi ini, dan juga apa yang Ibu ingin sampaikan itu sampai kepada kalian, seperti itu. Baik, Teddy boleh dibantu Ibu untuk share screen. Nah, yang pertama di sini sebelumnya Ibu mau tanya dulu kepada kalian, apakah kalian mengetahui apa itu metode blended learning menggunakan blog? Ada yang tahu? Boleh langsung di open mic-nya. Mohon maaf Ibu, izin berpendapat. Iya, silahkan Mbak Nafsa. Kalau menurut saya ya Ibu, metode blended learning menggunakan blog itu kan kalau bisa artikan ya secara singkat mah mungkin adanya kombinasi antara bagaimana sih pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran secara online gitu, yang bisa kita akses dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk media blognya itu mungkin kita bisa membaca blog-blog yang sudah ada sebelumnya di media online atau internet, ataupun blog yang sudah Ibu buat gitu Bu. Mungkin begitu Bu. Iya, baik, betul sekali Mbak Nafsa, itu merupakan kombinasi. Tapi di sini kombinasi adalah bagaimana kita menerapkan perkembangan
zaman atau teknologi yang tentunya sekarang semakin hari semakin berkembang. Jadi dengan adanya metode ini kalian bisa mengakses pembelajaran kapanpun dan juga dimanapun tanpa ada batas waktu dan juga tanpa ada batas tempat kalian harus berada di mana seperti itu. Tapi Ibu ingatkan kembali kalau untuk tugas tentunya nanti Ibu akan mencantumkan deadline-nya sendiri. Baik Teddy, boleh kita share screen dimulai dari presensi terlebih dulu. Nah anak-anakku, jadi nanti kita akan menggunakan beberapa platform, diantaranya mulai dari presensi, pemaparan materi, bahkan hingga pengumpulan tugas Ibu telah sediakan. Dan di sini ada presensi, Ibu akan menggunakan semacam Google Form, tapi di sini Ibu menekankan bahwa ketika kalian mulai sekarang pembelajaran itu dimulai pukul 7 sampai pukul 7 sampai pukul 10, tapi di sini presensinya tidak kalian isi di awal pembelajaran, melainkan kalian boleh diisi di akhir pembelajaran sampai pukul 10. Jadi di sini di dalam presensi Ibu mencantumkan nama lengkap, kalian cukup untuk mencantumkan nama lengkap, kelas, dan juga ada kesimpulan dari pembelajaran. Dan juga kalian boleh langsung apabila kalian ada pertanyaan, sehingga istilahnya pembelajaran kita interaktif. Di sini Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Jadi kalau memang memungkinkan pertanyaannya dijawab, nanti Ibu akan jawab di platform selanjutnya, yaitu di podcast. Boleh tadi boleh di ini untuk podcastnya. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan berbagai podcast pembelajaran, diantaranya ada beberapa materi yang tentunya bisa kalian akses, dan juga di sana ada nantinya kalau memang memungkinkan pertanyaan kalian yang tadi di Google Form untuk dijawab, nanti akan Ibu jawab di akhir pembelajaran materi yang mungkin akan Ibu sampaikan pada minggu ini gitu, pada minggu ini. Nah, boleh dilanjut kita ke blognya. Nah selain juga selain dengan audio, di sini juga ada blog. Ibu telah siapkan blog materi-materi rangkuman yang tentunya ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Jadi di sini pilihannya variatif, kalian boleh mendengarkan. Pun di bawahnya itu tercantum link video. Di sana ada link YouTube. Kalian boleh jika memang kalian suka menonton, kalian boleh sambil menontonnya. Tapi jika kalian merasa bahwa dengan YouTube itu membuat kuota kalian tersedot lebih banyak, maka Ibu sediakan podcast untuk meminimalisir kuota kalian tersedot banyak seperti itu. Nah selain itu diingatkan juga tentunya ketika kalian belajar harus ada feedbacknya, yaitu tugasnya, dan setiap minggu pasti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang tentunya harus kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Jadi di sini nanti akan Ibu kasih kodenya kepada kalian mengenai Google Classroom. Nanti kalian boleh masuk saja, dan di sana tentunya sudah ada tugas yang harus kalian kerjakan. Adapun deadline waktunya, tapi ya istilahnya Ibu akan berusaha untuk tidak mepet lah ya untuk memberikan tugas seperti itu. Nah mungkin Ibu harapkan kepada kalian untuk semakin melek terhadap teknologi, karena ini merupakan suatu tuntutan, apalagi memang ketika kita sekarang menjalankan pembelajaran PJJ seperti itu. Nah mungkin itu untuk teknisnya. Untuk anak-anak semua, apabila memang ada pertanyaan silahkan sebelum kita tutup forum ini, dan juga setelah ini karena waktu masih banyak, mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan kita akan alihkan pembelajaran langsung kepada apa yang tentunya telah Ibu instruksikan sebelumnya. Baik, kalau ada pertanyaan boleh langsung saja di open mic. Baik, Fadil, mungkin Fadil ada pertanyaan atau dari tidak ada. Iya baik, berarti Fadil sudah mengerti ya. Dari Sela mungkin ada pertanyaan, apakah Sela
kan sekarang untuk menggunakan platform Zoom itu sangat tidak memungkinkan sinyalnya. Mungkin dengan teknis seperti ini akan meringankan atau bahkan ada kesulitan lagi, Sel? Kalau dari segi pengaksesan tidak ada, Bu. Cuman ya balik lagi nanti kalau misalkan ada yang saya tidak mengerti, paling bagaimana gitu biar saya bisa bertanya ke ibunya gitu, biar materi yang ibu sampaikan melalui platform tersebut yang mana saya tidak mengerti bisa saya tanyakan kepada ibu. Iya, baik, betul ya. Nanti kita selain menggunakan platform yang tadi telah dijelaskan, tentunya Ibu akan menyediakan WA group bagi kalian untuk berdiskusi, dan nanti juga di WA group sana setiap minggu Ibu akan men-share baik itu link podcast, link presensi, terus link juga blog yang tentunya telah Ibu tulis di sana. Di sana ada esai yang kayak gitu. Nanti Ibu akan sebar di sana ketika memang jam pembelajaran kalian sudah dimulai seperti itu. Dan kalau memang ada pertanyaan yang sekiranya urgent banget, boleh langsung ditanyakan di grup sana. Tapi kalau memang pertanyaannya bisa ditunggu nanti, jadi boleh langsung nanti di link presensi saja, karena di sana sudah ada format pertanyaan yang Ibu sediakan. Nah, nanti Ibu akan jawabnya melalui podcast seperti itu, biar kalian lebih mengerti ya. Nah, mungkin ada pertanyaan kembali sebelum kita tutup, karena Ibu yakin bahwa kuota kalian akan tersedot banyak apabila menggunakan Zoom ini. Sebelum kita tutup, Ibu buka dulu sesi pertanyaan. Ya, baik. Jika memang tidak ada pertanyaan lagi, atau mungkin nanti kalian ada pertanyaan susulan, nanti boleh langsung ditanyakan saja di WA group yang telah Ibu sediakan. Nanti Ibu boleh minta tolong kepada ketua kelas untuk mengundang seluruh anggota kelasnya untuk masuk ke grup sana, karena memang setiap minggu Ibu akan men-share link dari platform tersebut. Nah, setelah ini karena memang waktu masih banyak, anak-anakku jangan sampai kalian men-sia-siakan waktu ini. Maka dari itu Ibu harap setelah beres dari diskusi dan juga pemaparan teknis kali ini, kalian langsung saja, nanti ada link yang Ibu akan share, kalian langsung masuk pada pembelajaran selanjutnya ya. Ibu telah menyediakan materi mengenai disintegrasi sosial. Di sana kalian bisa menonton, mendengarkan, membaca, dan juga nanti kalian bisa bertanya di akhir, yaitu di link presensi. Baik, kalau dirasa cukup, mungkin kita cukupkan saja. Tapi sebelumnya, langkah baik kita menutup forum ini dengan membaca doa kembali. Ibu persilahkan kepada ketua murid untuk kembali memimpin doa. Ya, baik. Teman-teman, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Amin. Terima kasih kepada anak-anakku semua, tetap semangat dan sehat terus, jaga terus protokol kesehatan, dan kalian yang menjalankan ibadah puasa semoga dilancarkan. Mungkin sekian dari Ibu, mohon maaf apabila memang masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kita pindah pembelajarannya kepada platform yang telah Ibu sediakan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.